ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد عاشر الحاضرين رحمكم الله عاشر الحاضرين رحمكم الله. Bacaan kitab Syarhul Ainiyah masih melanjutkan syarah daripada Qaulul Imam Al-Haddad radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulum fitarain amin wa bi ishaqihi milan qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulum fitarain amin. Qila kana abuhu adham rajulan salihan fawulida Ibrahimu bi Makkah fasara bihi 'alal 'ubbadi waz-zuhad fayaqulu ud'ullaha lahu fayara annahu qad istujiba li ba'dihim qala ba'dhum ma ra'aitu Ibrahim ibn Adham illa zakartullaha ta'ala wa raqa qalbi. Dikatakan kana abuhu Adham rajulan solihan. Ada ayahnya Imam Ibrahim yaitu Adham, Ibrahim bin Adham. Adham ini beliau adalah rajulan solihan, orang laki-laki yang soleh. Jadi Imam Ibrahim bin Adham adalah ayahnya orang yang soleh. Kemarin kita bahas masa lalunya dan sebab taubatnya beliau. Beliau ini ayahnya orang soleh. Faulida Ibrahimu bi Makkah. Dilahirkan Ibrahim bin Adham ini di kota Mekah. Fasara bihi 'alal 'ubadi waz-zuhad. Maka ayahnya pergi dengan membawa Ibrahim 'alal 'ubadi waz-zuhad, mendatangi orang-orang ahli ibadah dan orang-orang zuhud. Jadi dibawa ini Imam Ibrahim bin Adham kepada ulama, dibawa Imam Ibrahim bin Adham untuk mendatangi orang-orang soleh, mendatangi orang-orang zuhud. Fayaqulu ud'ullaha lahu, dan ayahnya selalu mengatakan kepada orang-orang soleh, orang ahli ibadah, orang zuhud yang didatanginya itu, ud'ullaha lahu, doakan kepada Allah untuk Ibrahim ini. Minta doa, ayahnya selalu minta doa kepada orang soleh, orang zuhud, orang ahli ibadah untuk Ibrahim bin Adham. Fayara, maka beliau melihat annahu qad istujiba li ba'dihim, bahwasannya telah diijabahi doanya untuk sebagian orang soleh yang didatanginya itu. Jadi Imam Ibrahim bin Adham ini menjadi ulama besar karena doanya para ulama yang dimintakan oleh ayahnya. Makanya kita kalau punya anak, sering-sering bawa anak kita untuk mendatangi orang-orang soleh, untuk mendatangi orang-orang, untuk datang ke orang-orang ahli ibadah dan mintakan doa kepada mereka untuk anak kita. Walaupun doanya orang tua untuk anak itu sangat manjur, tapi minta doa kepada orang soleh untuk anak juga itu sesuatu yang sangat baik. Jangankan kita, Nabi Muhammad SAW pernah memerintahkan sahabat Umar dan sahabat Uthman kalau nggak salah, atau sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar, untuk minta doa kepada Uwais Al-Qarani. Yang merintahkan Nabi afdholul anbiya, yang diperintahkan untuk minta doa afdholus sahabah, yaitu sahabat Abu Bakar. Minta doanya kepada siapa? Uwais Al-Qarani, yang bukan sahabat. Kenapa ke Uwais Al-Qarani bukan sahabat? Sebab beliau iman di zaman Nabi tapi tidak pernah berjumpa dengan
Nabi karena sibuk khidmah bakti kepada ibundanya. Mulia luar biasa Uwais. Nabi memerintahkan sahabat Abu Bakar untuk minta doa kepada Uwais. Padahal jelas Nabi manusia paling mulia. Sahabat Abu Bakar paling mulia-mulianya sahabat. Tapi Nabi tidak mengatakan cukup Abu Bakar doa dariku. Walaupun seandainya Nabi mengatakan seperti itu memang tepat. Tapi inilah ajaran Nabi SAW. Sehingga kita bawa anak kita ini datang ke orang soleh, datang ke habaib, datang ke kiai, datang ke orang ahli ibadah, dan bawa anak kita untuk mendapatkan nazrah, penglihatan dari mereka, penting. Dan untuk memintakan doa dari beliau-beliau itu, penglihatan ini penting. Seperti Al-Habib Soleh Tanggul itu pernah didatangi oleh Al-Habib Abdul Qadir As-Segaf, ayahandanya Habib Taufik. Waktu itu Habib Taufik masih kecil. Dibawa ke tempatnya Habib Soleh Tanggul. Namanya dulu Abdurrahman Habib Taufik. Dilihat sama Habib Soleh. Kemudian Habib Soleh mengatakan ganti namanya Taufik. Nanti dia akan menjadi pemimpinnya Alawiyin. Akhirnya diganti sama ayahnya Habib Taufik ini, namanya yang asalnya Abdurrahman jadi Taufik. Dan benar. Sekarang menjadi pemimpin Alawiyin. Beliau menjadi ketua Rabithah Alawiyah Indonesia. Dapat nadhrah dari ulama. Penting sekali. Kita punya hubungan dengan ulama itu manfaatnya luar biasa. Punya hubungan dengan orang soleh itu luar biasa manfaatnya. Dan jangan kita aja yang punya hubungan, anak kita juga ajari mereka agar punya hubungan dengan orang soleh. Dikatakan, kenapa kita punya hubungan dengan orang soleh itu penting? Sebab wadzalika anna qulubahum mahallut tajalliyati lil haqqi wa nadharati. Hatinya para aulia itu adalah tempat tajallinya Allah dan tempat nazrahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi Allah memberikan nazrah kepada hatinya salah satu wali, ternyata di hati itu ada nama kita. Ternyata di hati tersebut, di hatinya wali tersebut ada nama kita. Dan itu akan menyebabkan kita mendapatkan kebahagiaan abadi dunia akhirat. Allah lagi ngelihat salah satu walinya dengan pandangan rahmat, lihat hatinya, tajalli kepada hatinya wali tersebut, ternyata di hati itu ada nama kita. Kita dapat kebahagiaan dunia akhirat. Makanya sambung hubungan baik dengan auliaullah ta'ala yang banyak. Karena kita nggak tahu di mana Allah menemukan nama kita di hati walinya siapa. Sambung yang banyak. Dulu para sahabat itu mereka selalu menyambung hubungan dengan Nabi SAW. Nyambung hubungan dengan ulama itu seperti apa? Ngikuti ajarannya, akhlak di hadapannya, khidmah kepada ulama, khidmah, bantu orang-orang soleh. Itu luar biasa. Buya Maliki mengatakan qad yudrakul ilmu wala tudrakul khidmah. Kadang-kadang ilmu bisa didapatkan, khidmah nggak bisa didapatkan. Karena nggak semua orang bisa khidmah kepada ulama. Tapi belajar kepada ulama semuanya hampir bisa. Datang aja ke masjid saya belajar kepada ulama. Nyantri ke pesantren belajar kepada ulama. Khidmahnya ini apa bisa? Kadang ilmu didapatkan tapi khidmah nggak didapatkan. Padahal khidmah jauh barokahnya lebih besar daripada belajar. Ini yang dilakukan oleh sahabat kepada Nabi SAW. Di samping menyerap ilmunya Nabi, juga mereka sangat besar khidmahnya kepada Nabi SAW. Karena dari situlah barokah akan muncul. Diriwayatkan dari sahabat Sa'id bin Jubair, dari sahabat Ibn Abbas, bahwasanya suatu ketika Rasulullah SAW sedang berada di rumahnya Siti Maimunah.
Kemudian Siti Maimunah meletakkan air wudhu untuk Nabi SAW, menyiapkan air, membawakan air wudhu untuk Nabi SAW. Ketika Sayyidah Maimunah membawakan air wudhu untuk Nabi, Sayyidah Maimunah mengatakan, ya Rasulullah, yang menyiapkan air ini adalah sahabat Abdullah bin Abbas. Yang menyiapkan air ini adalah Abdullah bin Abbas, karena air dulu kan susah. Jadi dibawakan sama Abdullah bin Abbas air ke tempatnya Siti Maimunah. Kebetulan Nabi lagi berada di situ, sama Siti Maimunah diserahkan kepada Nabi. Waktu nyerahkan, Sayyidah Maimunah mengatakan, ini yang menyiapkan air tadi adalah Abdullah bin Abbas. Apa kata Nabi? Nabi langsung doa. Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkan dia dalam masalah agama dan beri dia ilmu takwil, ilmu tafsir. Dan itu langsung terjadi. Sahabat Abdullah bin Abbas menjadi sahabat yang sangat faham betul tentang hukum agama dan sangat faham betul tentang tafsir ayat-ayat Al-Quran. Dan itu banyak sekali. Sahabat Anas bin Malik itu ikut Nabi dari mulai kecil. Ibundanya mengatakan, ya Rasulullah, khuwaidimuk Anas utullah lahu. Ibundanya sahabat Anas mengatakan, ya Rasulullah, budakmu yang kecil, khadimmu yang kecil, sahabat Anas karena ikut Nabi dari kecil, doakan Anas ya Rasulullah. Nabi pun mendoakan. Apa doanya? Allahumma aktsir malahu. Ya Allah, banyakkanlah hartanya Anas ini. Dari kecil cuma ikut Nabi, tapi didoakan oleh Nabi untuk menjadi orang yang banyak harta. Wa waladahu, dan banyakkan anaknya. Wa atil umrahu, panjangkan umurnya. Waghfir dzambahu, ampuni dosanya. 4. Allahumma aktsir malahu, perbanyak hartanya. Wa waladahu, dan perbanyak anaknya. Wa atil umrahu, panjangkan usianya. Waghfir dzambahu, ampuni selalu dosa-dosanya. Nikmat apa enggak? 4. Banyak harta, banyak anak, panjang umur, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan sahabat Anas? Wa qad rizqtu min sulbi siwa waladi mi'atan wa khamsatan wa ishrin. Ai dzukuran wa lam yurzaq illa ibnatain. Sahabat Anas punya anak 125 laki-laki. 2 perempuan, berarti 127. Kan Nabi tadi doanya biar anaknya banyak. Akhirnya anaknya 125 laki-laki, yang 2 perempuan, jadi 127. Dan beliau ini punya harta banyak tanpa capek. Kenapa kok tanpa capek? Beliau punya kebun. Kebunnya itu pasti panen setiap tahun 2 kali. Pasti panen setiap tahun 2 kali. Di situ, di kebun itu tadi ada buah yang namanya royhan. Buah royhan tadi keluar dari buah tersebut bau wangi seperti misik. Jadi indah sekali. Beliau panjang umur luar biasa sampai bosan hidup. Jadi saking panjangnya usianya, sehat, kaya, anaknya banyak, sampai udah kepengin meninggal beliau. Umurnya dikatakan 99 tahun. 99 tahun. Ada yang mengatakan 93 tahun, ada yang mengatakan 100 tahun. Sampai beliau bosan hidup, akhirnya minta kepada Allah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ini tapi dapat doa dari Nabi setelah khidmah. Setelah khidmah, makanya khidmah sama ulama, khidmah sama orang soleh. Dari situ dapat barokah. Kalau belajar dapat ilmu. Pengen barokah ilmunya dengan khidmah. Dan khidmah ini nggak pakai hitungan. Bisa dengan khidmah kecil dapat gede,
Bisa dengan khidmahnya besar, belum dapat apa-apa. Tergantung niat kita masing-masing. Tergantung niat kita masing-masing. Seperti yang pernah saya ceritakan waktu kholnya Syekh Ali itu. Saya punya kakek Syekh Muhammad itu, disuruh Syekh Ali keliling ke tempatnya ulama, keliling ke tempatnya habaib, keliling ke tempatnya orang soleh, ziarah cuma minta doa. Ziarah minta doa. Suatu ketika beliau disuruh sama Syekh Ali soan ke tempatnya Habib Soleh Tanggul. Sampai di tempatnya Habib Soleh Tanggul, sama Habib Soleh Tanggul suruh nginep. Tengah malam, waktu nginep, dieselnya Habib Soleh Tanggul mati. Waktu itu belum ada listrik. Jadi sekampungnya Habib Soleh Tanggul itu lampunya rumah-rumah itu dari dieselnya Habib Soleh Tanggul gratis. Mati. Akhirnya listriknya mati. Karena listriknya mati, Syekh Muhammad ini kaget, ngelilir. Bangun dari tidurnya. Waktu bangun, Syekh Muhammad dengar pintu rumahnya Habib Soleh terbuka. Akhirnya dilihat, ternyata Habib Soleh yang keluar. Syekh Muhammad ikut keluar, lihat Habib Soleh keluar, gelap-gelap ikut keluar. Jangan sama Syekh Muhammad, mau kemana Habib Soleh? Mau ke tempatnya tukang servis diesel ini. Kenapa kok mati malam-malam? Ini gelap Habib Soleh. Iya, tapi listriknya mati kalau nggak dibenerin. Akhirnya Syekh Muhammad ambil senter, dikasihkan ke Habib Soleh. Ini Habib Soleh hadiah, pakai senter ini, dinyalakan terang. Senengnya luar biasa. Habib Soleh lagi gelap-gelap dikasih senter. Langsung saat itu didoakan, Allahumma nawwir, Allah yunawwir alaik fid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan Allah memberi kamu cahaya dunia akhirat. Setelah kejadian itu luar biasa. Dari segi harta gak pernah kekurangan. Dari segi ilmu dapat ilmu yang banyak. Dari segi pengikut, dulu ini belum ada Facebook, belum ada pamflet. Bikin acara Senin Pon itu yang hadir 5.000, 6.000 dari dulu itu Senin Pon, dari zamannya Syekh Muhammad. Ahad pagi di rumahnya 1.500, 2.000. Ya dapat doa biar hidupnya terang dunia akhirat. Ini doanya orang soleh. Makanya jangan sembarangan kepada orang soleh, takut keluarnya doanya yang jelek gitu. Tapi kalau orang soleh insya Allah nggak keluar jelek. Cuman kalau kita nyakiti hatinya orang soleh, orang soleh itu tadi nggak perlu doa. Allah lagi ngelihat hatinya orang soleh tadi, ternyata orang solehnya lagi sakit hati sama seseorang, bahaya itu. Sebaliknya tadi dijelaskan, Allah ngelihat hatinya salah satu orang soleh, ternyata orang soleh tadi lagi seneng sama kita, lagi nginget-nginget kita, wah bahagia dunia akhirat kita akan dapatkan, itu pasti. Dulu sahabat khidmahnya kepada Rasulullah, kita khidmahnya kepada generasi penerusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para pewarisnya Rasulullah, itu para ulama. Dan para ulama ini punya sambungan ilmu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para habaib punya sambungan nasab kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal kitanya khidmah kepada beliau-beliau, insya Allah kita dapat barokah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti Imam Ibrahim bin Adham itu tadi, ayahnya orang soleh, anaknya selalu dibawa keliling kepada tempat-tempatnya orang soleh dan dimintakan doa dari orang-orang soleh, tumbuh besar menjadi seorang imam Ibrahim bin Adham. Wa kana radhiyallahu an marratan fi safinatin fattarabat bi ahliha. Dan ada Al-Imam Ibrahim bin Adham suatu ketika beliau berada di perahu. Perahunya goncang. Sampai akhirnya penumpangnya juga ikut terguncang. Faqal ya hayyu hina la hayya. Kemudian beliau langsung doa, ya hayyu wahai zat yang maha hidup, hina la hayya, di saat semuanya enggak hidup, di saat semuanya tidak ada yang hidup. Wa ya hayyu qabla kulli hayyin, wahai zat yang hidup sebelum ada kehidupan. Wa ya hayyu ba'da kulli hayyin, wahai zat yang maha hidup setelah adanya semua kehidupan. Ya hayyu ya qayyum, ya Allah wahai zat yang maha hidup, yang maha mencukupi urusan manusia. Ya Muhsin, yang selalu berbuat baik. Ya Mujammil, yang selalu memperindah. Faqad ra'aitana qudratak, engkau telah memperlihatkan kepada kami kemampuanmu ya Allah. Sampai perahu aja goncang. Fa'arina afak, sekarang perlihatkan kepada kami ampunanmu ya Allah.
perlihatkan kepada kami maafmu ya Allah. Seketika itu dijelaskan fahadaat as-safinatu min sa'atiha, langsung tenang perahu tadi min sa'atiha, seketika itu angkat doa langsung perahunya tenang, karena hatinya tempat penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya menjadi tempat tajallinya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga cuman baca lafaz seperti itu manjur. Perahu yang lagi goncang langsung huduk, langsung tenang. Itu aulia. Itu orang-orang soleh. Mereka punya hubungan kuat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita silahkan zikir yang banyak, gak ada masalah. Cari ilmu yang tinggi, gak ada masalah. Tapi semuanya itu kurang berfungsi kalau kita gak punya hubungan baik dengan wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir biasa, sholat biasa, ibadah biasa, tapi punya hubungan baik dengan wali, selamat itu dunia akhirat. Bahkan ada yang ahli maksiat, hatinya cinta kepada wali, berubah menjadi orang baik, selamat dunia akhirat. Seperti yang diceritakan yang masuk tempatnya Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Adani, seorang maling. Masuk malam-malam, keluar langsung jadi wali abdal. Karena malingnya masuk rumahnya wali. Tapi jangan dicoba. Itu rumahnya wali mau masuk jadi maling loh. Karena bukan itu masalah. Tapi dekat dengan wali ini yang menyebabkan kita selamat dunia akhirat. Wa min kalamihi radhiyallahu an wa man arada rahata fal yukhrijil khalqa min qalbi ittakhidhillaha sahiban wa dharin nasa janiban. Barang siapa yang ingin tenang hidupnya, semua orang kan pasti pengen tenang. Pengen tenang, ini resepnya. Barang siapa yang pengen tenang hidupnya, fal yukhrijil khalqa min qalbi, maka hendaknya dia keluarkan semua makhluk dari hatinya. Maksudnya hatinya jangan disibukkan dengan urusan orang lain, hatinya jangan disibukkan dengan penilaian orang lain, hatinya jangan disibukkan dengan mengharap kepada manusia, hatinya jangan disibukkan dengan penghinaan orang lain. Keluarkan itu semuanya dari hati. Ittakhidhillaha sahiban, jadikan Allah sebagai teman hidup. Nah kadang manusia ini kebalik, gak mikirin ridho Allah, tapi mikirinya penilaian manusia. Sumpek akhirnya hidupnya. Oh nanti dikatain orang kayak gini gimana? Wah nanti gak dikatakan kaya gimana? Wah gimana ya cerita caranya biar dibilang hebat? Wah gimana ya biar dipuji? Tapi ridho Allah gak diperhatikan. Akhirnya gak tenang hidupnya. Keluarkan penilaian manusia dari hati kita, jadikan Allah teman hidup kita. Ini resep dari Al-Imam Ibrahim bin Adham. Wa dharin nasa janiban, biarkan manusia itu menjadi asing dari kehidupan kita. Maksudnya jangan masuk ke dalam, tapi tetap sebagai orang asing. Akhlak itu bukan untuk mencari pujian manusia. Akhlak itu karena perintah Nabi SAW. Baik kepada orang bukan biar orang itu baik kepada kita. Baik kepada orang itu karena itu adalah ajaran Nabi SAW. Niatkan seperti itu, sehingga ketika kita berbuat baik kepada orang, ternyata orang yang gak berbuat baik kepada kita, kita gak risau. Karena niatnya adalah mengikuti ajaran Nabi, bukan mencari balasan. Kita sopan tawadu bukan agar dipuji, tapi karena itu ajaran Nabi. Ketika sopan, ketika tawadu, kita udah benar dihina, gak sibuk hati kita. Karena bukan itu tujuan kita. Tujuan kita adalah mencari ridho Allah, mencari ridho Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau pengen tenang, jangan hiraukan penilaian manusia. Jadikan Allah sebagai teman hidup. Biarkan manusia itu asing dari kehidupan kita, asing dari hati kita. Tenang hidup kita. Wa man arafa ma yatlub hana alaihi ma yabdhul. Man arafa ma yatlub hana alaihi ma yabdhul. Barang siapa tahu apa yang dia cari, maka akan
enteng atasnya apa yang dia keluarkan. Contoh, sakit. Yang dicari apa? Sehat. Obatnya 1 juta, keluarinya enteng apa enggak? Enteng, karena dia lagi nyari sehat. Sebab dia tahu yang dia cari itu sehat. Uang buat dikeluarkan untuk sehat, enteng keluarkan uangnya. Cinta sama wanita, kerja dia merantau, buat apa? Buat beli kulkas sama ranjang, biar bisa ngelamar. Semangat enggak kerjanya? Waktu ngeluarin enteng enggak? Enteng, yang pusing orang tuanya. Enteng aja ini ngeluarin, karena dia tahu apa yang dia cari. Yang dia cari adalah gadis pujaan hatinya. Maaf, pengen menduduki kursi apa namanya? Kursi itu. Ini mahal ini biaya kursinya. Dikeluarkan itu biayanya. Enteng enggak? Enteng, karena dia lagi pengen duduk di situ. Pengen jadi sarjana, belajar luar biasa, enteng aja karena dia lagi pengen jadi sarjana. Apa yang kita cari sekarang? Yang kita cari dalam kehidupan apa? Ayo kita tanya. Kalau kita cari ridho Allah, enteng aja kita berjuang untuk mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita cari ridhonya Rasulullah, enteng aja kita berjuang untuk mencari ridho Rasul. Kalau kita pengen dapat mahabbahnya ulama, enteng aja ngeluarin segalanya untuk mendapatkan mahabbahnya ulama. Tapi kalau kita nggak tahu apa yang kita cari, ya berat kita ngeluarkannya. Ada syekh ini lagi butuh itu ini dan lain sebagainya. Karena kita nggak tahu apa yang kita cari. Ada majelis mau hadir, karena kita nggak tahu apa yang kita cari. Sekarang sakit, kejang-kejang, tapi masih sadar, masih bisa ngomong. Cuman udah gerak-gerak terus. Dokter ngomong harus operasi. Waduh dok, biayanya mahal, apa gitu. Operasi dok, nanti saya cari uangnya. Karena dia cari sehat. Karena dia cari sehat. Maaf, naudzubillah, mudah-mudahan nggak sampai terjadi. Contoh, ada orang tertuduh, terdakwa. Kalau terdakwa kan udah harus dihukum kan ya. Kemudian ada pengacara yang bisa menyelamatkan. Bisa kamu diselamatkan dengan cara ini cara legal ini. Cuman biayanya mahal, dikeluarkan biayanya. Yang penting dia nggak jadi terdakwa. Karena dia tahu, dia tujuannya apa? Pengen nggak jadi terdakwa. Bahkan kalau sudah salah, jelas salah, dia terdakwa, tetap dia siap ngeluarin duit. Yang penting tetap nggak jadi terdakwa. Kita salah banyak di hadapan Allah. Kenapa kita nggak pernah ngeluarin duit? Yang penting nggak jadi salah di hadapan Allah. Bukan riswah kepada Allah, bukan nyuap Allah, tapi banyak sekali jalan-jalan untuk menghapus dosa kita. Bantu orang miskin, ngasih makan orang miskin, ngasih infak ke masjid, ngasih infak ke madrasah, itu menjadi penghapus dosa. Apalagi kalau kita ngasihnya diem-diem. Al-Imam Ali Zainal Abidin itu beliau mengatakan inna shadaqata sir tudfi'u ghadabar rahman. Sesungguhnya sedekah sir itu meredupkan murkanya Allah. Kalau tadi ada orang terdakwa, siap mengeluarkan apapun, yang penting murkanya hakim itu redup biar gak jadi terdakwa. Ahkamul hakimin, hakim yang paling hakim itu Allah subhanahu ta'ala. Sudah menjelaskan kalau nggak pengen dapat murkaku, banyak-banyak sedekah sir. Dijelaskan oleh Allah caranya. Kitanya yang nggak mau. Oh belum mampu, tapi kredit motor bisa. Berarti kan kita membohongi diri kita sendiri selama ini. Wah belum mampu kita. Tapi buktinya ngasih baju anak istrinya, ngasih baju buat kita sendiri bisa. Dan bajunya bukan baju yang butuh kadang, baju yang di luar kebutuhan. Sarungnya 10 beli baru lagi kan berarti bukan kebutuhan. Kita bisa sebenarnya. Banyak orang yang membutuhkan bantuan di sekitar kita, orang-orang miskin, masjid yang lagi dibangun. Coba datangi sedekah sir, nggak perlu cerita. Oh itu masjidnya lagi dibangun tuh, ada kalengnya, taruh. Oh itu musola tuh lagi dibangun, ada kalengnya, taruh.
Wah, itu kayaknya tetangga saya kasihan banget. Suaminya dulu kerja, sekarang di PHK. Subuh-subuh sebelum orang bangun, sebelum sholat subuh, taruh beras 3-5 kilo, 3 atau 5 kilo. Wah, itu kayaknya bibi saya lagi butuh. Gak usah diminta, kasih. Apalagi orang tua. Wah, itu orang tua saya lagi butuh duit kayaknya. Gak usah nunggu orang tua minta, kasih. Minta 500, kasih 2 juta. Siapa tahu dari situlah kita mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali jalannya. Yang penting kita harus tahu apa sih sebenarnya yang kita minta. Yang kita minta adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah yakin bahwa kita hanya minta ridho Allah, maka untuk memperjuangkan ridho Allah apapun akan kita keluarkan dengan enteng. Waman atlaqa basarahu tala asafah. Waman tala amal waman atlaqa basarahu tala asafuhu. Waman tala amaluhu sa'a amaluhu. Waman atlaqa lisanahu qatala nafsah. Qala lahul Mansur Abu Ja'far wallahu a'lam bissawab. Sirrul Fatihah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekali lagi untuk jamiah berprogram Selasa yang akan datang bertempat di Pondok Iben sebelah Musola Iren dari stasiun Tanjung dan yang kedua untuk Masjid Maulid ada satu lapangan akan ulama ini yaitu bertempat di Musola Baik besar Musola perbatasan desa Ciampem dengan desa Anda. Insyaallah Masjid Maulid malam ini bertempat di Musola Baik besar perbatasan desa